Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di acara Q&A tentang Y Center ya, Wardaya Innovations, Science and Education Center. Perkenalkan saya dengan Dr. Anton Wardaya, dan saat ini saya ditemani juga dengan Pak Stefanus Hanan. Jadi saya akan bercerita tentang Y Center terlebih dahulu. Jika dari Bapak, Ibu, dan siswa-siswi sekalian ada pertanyaan tentang Y Center, silakan dimasukkan di dalam Zoom chat ini. Dan saya minta kesediaan supaya Bapak, Ibu, dan siswa-siswi sekalian dan para hadirin tidak mengaktifkan ini ya, speak. Jadi sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, saya akan mulai dengan tentang WISE itu apa. Jadi kenapa WISE itu akan perlu diadakan gitu ya? Oke, WISE Center adalah Wardaya Innovation Science and Education Center. Itu merupakan lembaga penelitian atau pendalaman untuk mempelajari bidang-bidang yang diperlukan zaman sekarang ini. Jadi sebenarnya Indonesia itu mempunyai banyak sekali masalah ya. Jadi saat ini kenapa populasi startup kita itu termasuk yang terbesar di dunia, ya. Jadi disitulah diperlukan peran ataupun startup untuk membantu permasalahan di suatu negara atau di suatu masyarakat, dalam suatu masyarakat. Nah, kami mendirikan lembaga penelitian ini memang terbuka untuk pelajar juga, pelajar sekolah ya, maksudnya SMP, SMA gitu ya. Terus kami juga memberikan kesempatan kepada profesional dan umum, bahkan orang tua yang ingin bergabung dalam kelas-kelas ini silakan saja. Karena ini memang kelas-kelas yang merupakan kelas-kelas profesional yang nantinya akan dibutuhkan, bahkan sekarang ini banyak dibutuhkan kayak gitu. Ya, jadi ini bukan terbatas untuk para remaja gitu ya atau yang masih muda gitu ya, enggak. Jadi silakan untuk para yang orang dewasa pun kami buka untuk umum ya. Dan kelas ini kami adakan secara online ya, untuk supaya di daerah-daerah pun mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar materi yang kami ajarkan. Nah, pengajar dari Y Center itu adalah para pengajar yang sudah ahli di bidangnya. Kami memang meminta para akademik dan para profesional yang mereka dengan berlatar belakang S3, S2, S1 dari universitas terkenal untuk mengajar kelas-kelas ini. Ya, jadi ini lebih ke kelas profesional yang memang merupakan kebutuhan zaman sekarang. Nah, oke. Tujuan Y Center adalah mempersiapkan pelajar, profesional, dan umum dengan keahlian yang diperlukan zaman sekarang. Yang tadi saya bilang, sekarang ini dengan pandemik ya, tanda kutip memaksa orang untuk semuanya menjadi digital. Ya, tadinya orang yang tidak biasa memakai digital gitu ya, GoPay, GoFood atau apapun gitu ya, sekarang mau tidak mau harus belajar. Nah, yang kedua adalah menghubungkan antara dunia akademik dengan dunia industrinya. Jadi ini yang sering terjadi gap antara dunia akademik dengan dunia industri. Tidak ada kesinambungan antara dunia penelitian kita dengan dunia industri kita. Nah, makanya disinilah Y Center itu terjun gitu ya. Kami ada untuk menghubungkan antara dunia akademik dengan dunia industri. Dan yang ketiga adalah mempercepat pembangunan Indonesia. Mengingat sebentar lagi kita akan memasuki momentum bonus demografi. Jadi banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin atau robot. Nah, kalau keahlian kita, SDM kita masih rendah, dan banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin atau robot, itu akan membuat menurut saya suatu masalah baru ya di Indonesia. Nah, makanya kami berusaha untuk mengisi supaya dan menjembatani supaya masalah ini tidak istilahnya untuk mereduksi ya masalah ini terjadi. Ya, nah ini adalah Y Center sendiri
rencananya kami akan bangun menjadi 7 sektor, ya. Nanti akan berkembang lagi sesuai dengan kebutuhan zaman, gitu ya. Yaitu data science and artificial intelligence, entrepreneurship and innovation, marketing, digital marketing, arsitektur and urban design, renewable energy, finance and actuarial science, business analytics. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, data science and artificial intelligence ini merupakan kelas yang banyak diminati ya. Ternyata ini banyak kelas yang bahkan bukan cuma dari internalnya Wardaya, banyak sekali dari eksternal pun masyarakat umum yang melihat Wardaya membuka kelas data science, mereka banyak juga yang mendaftar. Ya, jadi ini adalah kelas yang memang diperlukan untuk zaman sekarang, because data is the new oil. Siapa yang menguasai data itu atau bisa menganalisa data, dia akan bisa memprediksikan masa depan. Ya, jadi ini yang kami buka, bagaimana mengolah dan menganalisa data dengan mempergunakan matematika, statistik, dan komputer. Ya, dan sedangkan yang kedua adalah kelas finance dan actuarial science. Menurut survei, menurut data informasi yang kami dapatkan, Indonesia itu sebenarnya kebutuhan untuk orang-orang yang bisa terjun di dunia aktuaria itu sebenarnya adalah 2.000 orang. 2.000 orang, sedangkan UI, ITB, UGM, dan lain-lain, universitas yang mempunyai jurusan aktuaria, setiap tahunnya hanya bisa meluluskan sekitar 200 sampai 300 orang. Ya. Jadi kami membuka kesempatan untuk orang-orang yang mau mengambil sertifikasi aktuaria itu silakan bergabung di kelas ini. Jadi kami akan mempersiapkan ya istilahnya ini ada 7 sertifikat gitu ya. Jika kalian bisa ngambil 1 atau 2 sertifikat aja gitu ya, itu akan mempercepat kebutuhan aktuaria di Indonesia. Kayak gitu. Ya. Jadi ini untuk mengisi kekosongan bahwa ini kebutuhan nih. Nah, ini makanya data science juga sendiri banyak yang diperlukan, tetapi kita orang-orang yang bisa data science itu tidak banyak. Ya, sama juga actuarial science. Ini adalah kelas istilah kelas cilinya kami gitu ya. Ini banyak sekali yang mereka pengen masuk ke kelas-kelas ini. Ya. Oke. Kami membuka kelas entrepreneurship and innovation. Kelas ini adalah untuk mempersiapkan kalian untuk menjadi para pengusaha atau istilahnya pemilik bisnis ya, pemilik bisnis. Karena kalau Indonesia mempunyai banyak wirausaha entrepreneur ya, dan akhirnya mereka bisa membuka banyak lapangan pekerjaan. Ya. Dan ini akan luar biasa sekali karena mengingat tadi momentum bonus demografi kita, SDM-nya berkelebihan, tapi kalau misalnya tidak dibukakan lapangan pekerjaan, ini akan menjadi disaster ya, bencana buat kita. Ya. Nah, makanya kenapa entrepreneur itu diperlukan. Nah, makanya kelas ini adalah mempersiapkan, yaitu mengajarkan, yaitu bagaimana sih membuat bisnis plan, bisnis model gitu ya, bisnis budgeting ya, sampai akhirnya mereka bisa growing, dan akhirnya mereka bisa nanti rencananya kami akan pertemukan dengan para investor. Seperti itu. Jadi istilahnya ini adalah inkubatornya Wardaya. Ya, dan yang keempat kami akan membuka kelas arsitektur and urban design, yaitu ini adalah mempelajari seni atau praktek perancangan serta pembangunan struktur dan konstruksi bangunan, ruang publik, transportasi dan ekosistem manusia. Bagaimana membuat suatu bangunan yang misalnya green building, yang ramah dengan lingkungan, ya. Nah, ini akan bahkan tentang kearifan lokal, tentang kebudayaan, ya. Jadi kami akan di kelas-kelas ini kami akan mengundang para praktisi-praktisi yang memang sudah terjun di bidangnya masing-masing. Jadi selain akademis, kami akan mengundang para praktisi yang memang sudah ahli di bidangnya.
Ya, jadi kalian bisa bertanya langsung gitu ya kepada baik akademisnya maupun kepada praktisinya gitu ya, profesionalnya, supaya kalian diperlengkapi dan kalian akan menjadi eh, baik yang pelajar maupun yang orang dewasa itu menjadi ini kebutuhan bisa menjawab kebutuhan zaman sekarang. Ya, oke. Dan mungkin ada informasi tambahan, yaitu kami akan membuka kelas SMA Wardaya di tahun 2021 ini di bulan Juli. Dan ini juga sama, yaitu menghubungkan antara dunia akademik dengan dunia industri. Karena kurikulum sekarang ini terlalu banyak gitu ya, dan terlalu banyak dan akhirnya tidak menjawab kebutuhan zaman. Nah, makanya kami membuat suatu kurikulum yang baru, yaitu kurikulum yang terintegrasi antara kurikulum nasional, internasional, dan olimpiade atau penelitian atau kewirausahaan. Ya, nah ini yang kami akan buka dan kami masih penerimaan sampai sekarang ini. Ya, di bulan Maret kami akan mengadakan tes di tanggal 13 Maret. Nah, sedangkan yang ketiga, kami akan mengadakan Indonesian Regional Competition. Nah, karena Wardaya sudah terhubung dengan banyak universitas-universitas, ya seperti ini NTU, ya ini adalah kami dikirimin surat langsung ya dengan universitas-universitas terkenal seperti ini. Dan ini membuat kami yakin bahwa kami sudah diakui secara internasional. Seperti itu. Ya. Dan ini sertifikatnya dapat dipakai untuk apply universitas. Nah, ini yang istilahnya kami mengadakan lomba ini walaupun cuma orang bilang, kok murah sekali Pak, gitu ya, 20.000. Tapi kami murah tapi bukan murahan, gitu ya. Karena sertifikat kami dapat dipakai untuk apply universitas dimanapun juga, baik dalam maupun luar negeri. Ya, jadi ini supaya kami bisa menjangkau semua daerah dari Aceh sampai Papua. Nah, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Oke, ini semacam persiapan dan kami akan memberikan beasiswa untuk belajar di Wardaya. Ya, oke. Nah, jika Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian ingin terhubung dengan Wardaya College, silakan menghubungi Wardaya Call Center di nomor berikut ini dan di media sosial kami, yaitu di @wardaya college. Oke, kami membuka, mungkin saya persilakan dulu untuk Pak Stefanus Hanan untuk mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu, selamat siang adik-adik semuanya. Senang sekali kita bisa ketemu hari ini sekarang ya. Seperti yang Anton sampaikan, memang WISE ini dirancang untuk membantu kalian semuanya dalam lebih mengerti lagi masing-masing topik atau subjek of interest yang tadi diuraikan gitu. Dari apa yang kami observe dari selama kami melakukan kegiatan-kegiatan di Wardaya, itu banyak sekali siswa yang sebetulnya ingin mendalami bidang-bidang tertentu. Tetapi mungkin karena kurang wadahnya, jadi kalau sekolah itu kan kurikulumnya relatively fix ya, mengikuti K12 kurikulum yang ditentukan pemerintah gitu loh. Nah, jadi kami berusaha untuk merancang program-program ini sehingga aspirasi dan interest itu bisa tersalurkan. Nah, memang ada sedikit tantangan mungkin ya. Karena seperti yang Pak Anton sampaikan, apa yang kami ingin lakukan ini juga ternyata menarik banyak sekali profesional yang sudah bukan SMA lagi gitu. Nah, jadi kami mencoba mengkombinasikan kedua audiens yang sangat berbeda itu. Saya akan mungkin uraikan pandangan kami ya. Saya sendiri akan membantu untuk membawakan topik arsitektur dan urban design. Nah, memang kalau topik ini memang bukan ditujukan untuk orang yang sudah berprofesi di bidangnya, terutama. Walaupun nanti di dalam kami punya sesi-sesi itu kami akan juga mengundang pakar-pakar dan praktisi. Jadi walaupun dari segi keilmuannya mungkin bukan sesuatu yang dicari oleh para profesional, tapi dari segi berbagi pengalaman dan memperluas wawasan, menurut saya ini sangat menarik sekali gitu. Walaupun
partisipannya itu juga memang sudah berprofesi di bidangnya. Jadi kalau di arsitektur, mungkin para arsitek yang memang sudah berpraktisi di bidangnya, sudah praktek sebagai arsitek, mungkin akan tertarik untuk mengikuti sesi-sesi tertentu. Tentunya tidak semua ya, karena yang hal-hal yang mendasar mungkin sudah tidak menarik lagi. Nah, demikian juga seperti yang tadi Pak Anton katakan bahwa ada beberapa courses itu memang yang disampaikan sedemikian rupa untuk membantu proses sertifikasi. Tadi Pak Anton sampaikan, nah, kalau di aktuaria itu ada 7 level tes ya, ujian sampai seseorang itu mendapat sertifikasi full sebagai apa namanya ahli di bidangnya yang diakui oleh industri. Nah, jadi apa yang kami akan lakukan adalah course yang kami rancang ini akan mempersiapkan para pesertanya untuk bisa mengikuti 2 level yang pertama, gitu loh. Nah, jadi memang bagi kami juga ini merupakan sesuatu tantangan di mana kami ingin bisa membawa topik-topik dalam dengan kedalaman yang relatif tinggi ya, jadi cukup dalam, tapi juga kami harus memperhatikan bahwa audiens kami ini terutama memang mungkin baru siswa SMA. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kami akan bisa sajikan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian Pak Anton. Oke, terima kasih Pak Stefanus ya. Pak Stefanus sendiri adalah alumni dari arsitektur MIT. Ya, S1 saya combine, saya ada dual degree, kalau S1-nya di arsitektur dan bisnis itu dari Arizona. S2 saya di Architecture Studies, MIT, betul. Oke, ya terima kasih Pak Stefanus. Jadi kita akan masuk Q&A. Silakan jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke Zoom chat ya, bisa direct message ke saya ataupun di everyone. Oke, mungkin jadi kalau kita lihat bahwa kelas ini memang banyak sekali ya kebutuhannya dan bahkan dari profesional seperti dari Tokopedia atau Gojek gitu sendiri mencoba mendaftar ke kelas kami juga gitu ya, karena ini akan banyak sekali profesional akan bergabung gitu ya, karena mereka kan nggak mungkin balik lagi untuk ke dunia universitas gitu ya, dan ini sedangkan untuk mengambil sertifikasi itu memang istilahnya membutuhkan kelas-kelas profesional seperti ini. Oke, saya akan jawab pertanyaan. Sampai sekarang berapa banyak yang mendaftar ke kelas data science dan AI dan berapa kuota penerimaan untuk kelas ini? Sejauh ini untuk kelas data science, sejauh yang kemarin saya lihat itu ada sekitar 50 orang lebih yang sudah mendaftar kelas ini. Dan untuk penerimaan kami tidak berdasarkan mesti terima berapa, tapi biasanya kami berdasarkan sistem bell curve, yaitu siapa yang di atas rata-rata kelas itu yang kami terima. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di atas 90, ya di atas 90 yang kami terima. Ya nanti tergantung nilai sektor itu berapa itu ya. Oke. Nah, terus ini mungkin yang saya bisa jawab. Jadi kami tidak berdasarkan mesti cuma 20 orang enggak gitu ya, atau cuma 10 orang enggak gitu ya, tapi kami berdasarkan rata-rata satu angkatan itu seperti apa. Nah, terus kalau misalnya untuk jadwal tesnya di minggu bentrok dengan ini mungkin ini jadwal dengan kelas pre-top ya. Tapi ya ini kami ya kalau saya sih ini ya. Kami soalnya gini ya, ada kelas-kelas data science itu kami tidak harus diperiksa satu-satu Bapak Ibu. Actuarial science itu memang diperiksa satu-satu. Jadi kami tidak membuka lagi kesempatan gitu ya. Pokoknya kami cuma besok aja. Kayak gitu. Jadi soalnya nanti kalau enggak kami koreksinya rada terpencar-pencar. Nanti rada susah seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada bentrok dengan kelas, mohon maaf ya. Ini kami harus ini dulu ya. Soalnya ini yang dikoreksi banyak gitu ya, 50 orang dan ini satu-satu gitu loh. Satu-satu kami harus koreksi seperti itu. Ya. Terus kalau untuk kelas entrepreneur, biasanya yang dibahas itu apa? Jadi ini lebih ke bagaimana sih bikin bisnis model canvas-nya, bisnis
plan, bisnis risk gitu ya, sampai mereka masuk ke inkubator, gimana akhirnya mereka bisa eksekusi gitu ya, mereka punya bisnis, idea bisnis dari design and thinking gitu ya, bagaimana mereka akhirnya bisa istilahnya sampai ke ide bisnis itu dieksekusi ya. Nah, terus yang selanjutnya terkait data science dan AI, bagaimana ingin mengikuti tapi tidak memiliki dasar-dasar soal tes. Oh, sorry, tadi soal tes itu kami buka biasanya jam 9 pagi sampai 9 malam ya. 9 pagi sampai 9 malam. Jadi nggak mungkin lah kelas pre-top sama top univ gitu ya. Kami mesti istilah kalau bentrok, kalian masih bisa ikut di jam 7 malam. Kayak gitu. Kami sediakan linknya, silakan kalian ikutin sesuai dengan waktu yang diberikan. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya bentrok dengan jadwal pre-top, kalian masih bisa ikut di malam hari. Kayak gitu, tapi mesti besok hari. Karena soalnya kami buat khusus gitu ya. Tidak bisa istilah next day lagi gitu. Seperti itu. Ya. Jadi kalau itu tetap satu hari yang sama, tapi kami buka linknya itu jam 9 pagi sampai 9 malam. Seperti itu. Ya, oke. Terkait dengan data science dan artificial intelligence, bagaimana ingin mengikuti tapi tidak memiliki dasar-dasar soal tes. Besok itu akan lebih ke programming ya, kalau untuk data science dan AI. Dan kami tidak, untuk kelas data science ini memang materinya kami buat berat sekali ya, termasuk berat, kayak gitu ya. Saya sudah diskusikan dengan pengajarnya, dan ini kalau yang memang belum punya dasar-dasar, mungkin kami akan membuka satu kelas lagi, kelas coding namanya, itu ya. Oke, dan jadwal mulainya kapan? Takutnya bentrok dengan kelas pre-top gak ya? Untuk jadwal kelas, nanti kami akan beritahukan terlebih dahulu, dan ini sebelum kelas dimulai, dan kelasnya itu istilahnya kami akan buka tanggal 13 Maret gitu ya. Nah, kalau jadwalnya bentrok ya berarti harus pilih ya, karena kami sudah menyesuaikan dengan pengajar yang istilahnya sudah konfirmasi gitu loh. Terkait kelas di WISE, apakah ada recording kelas? Apakah yang dapat kami lakukan apabila tidak dapat mengikuti kelas pada jadwal tersebut? Jika kalian ingin merecord, itu bukan dari kami. Itu kelas kalian record sendiri gitu ya. Jadi bukan dari kami. Ya, kami tidak melayani Pak saya lagi bentrok atau tidak bisa gitu ya. Itu istilahnya kalian yang record sendiri dengan HP atau apapun. Gitu ya. Oke. Untuk sistem pengajaran data science AI, apakah seperti lecture biasa atau juga diselingi juga dengan project? Oke, tentu dengan pertama kali lecture gitu ya, lecture. Jadi si pengajar akan menjelaskan setiap, bukan cuma data science AI ya, tapi semua pengajar itu akan memberikan nanti projectnya masing-masing, kayak gitu, ya. Nanti ke depannya kami akan membuat kayak seperti hackathon, itu lomba di mana setiap sektor ini bisa saling terkonek, kayak gitu ya. Jadi ada kelas mereka kumpul jadi satu, gitu ya. Semua sektor ini berkumpul dari satu. Ada kelas mereka bisa per sektor ini di kelasnya masing-masing, seperti itu. Ya, nanti ada projectnya ini yang akan dilombakan, ya, namanya lomba hackathon, seperti itu. Nah, jadi tentu ada istilahnya mereka belajar dulu istilahnya secara teori, dan ada PR-PR yang harus dikerjakan. Ya, jadi ini butuh kemandirian juga dari masing-masing orang. Ya, kegiatan apa yang akan dilakukan untuk data science dan AI? Apa hanya sebatas pembelajaran teori, dan apakah mendapatkan sertifikat? Nah, kalau sebatas teori, kami bukan cuma teori doang, tapi dari akademik akan menjelaskan secara teori, tapi kami akan juga mendatangkan para profesionalnya juga, yang ahli di bidangnya masing-masing. Jadi profesional itu kami akan undang, ya, sehingga semua kelas ini di semua sektor silakan boleh dengerin, kayak gitu, ya.
Ini profesionalnya juga yang kami datangin juga istilahnya kaliber yang gede-gede punya, yang memang sudah ahli di bidangnya, kayak gitu. Ya, jadi untuk kelas ini kami akan buka. Jadi misalnya saya orang data science, tapi boleh nggak saya dengar entrepreneur? Itu silakan. Kami akan buka untuk 4 sektor ini, silakan bisa mengikuti kelas istilah general lecture kami, kayak gitu ya. Oke. Nah, terus habis itu kegiatan apakah mendapatkan sertifikat? Sertifikat itu kami berikan dari Wardaya ya, tapi kalau mau mendapatkan sertifikat nasional atau internasional itu kalian harus mengikuti sendiri, kayak gitu. Misalnya kayak mau dapetin sertifikat aktuaria gitu ya. Sertifikat aktuaria itu kalian harus mengikuti dan mendaftar ke Persatuan Aktuaria Indonesia. Sertifikat data science kalian harus mendaftar ke lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi tersebut. Kayak IELTS atau TOEFL lah, atau SAT gitu ya. Ada lembaga yang memang menyelenggarakan sertifikasi. Nah, kalau Wardaya itu menyediakan sertifikasi bahwa kalian belajar di Wardaya, seperti itu. Ya, oke. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Ini adalah it's certainly urgent and important for kids and parents. Because this is we see that many problems in Indonesia that we can solve gitu ya. Orang Indonesia itu termasuk orang yang kreatif gitu ya kalau menurut World Economic Forum. Jadi kalau misalnya ya istilahnya kita lihat aja meme-memenya kan lucu-lucu gitu ya, yang istilahnya plesetan-plesetannya gitu ya. Nah, sayang sekali kalau yang kreativitasnya itu tidak disalurkan dengan baik gitu ya. Nah, makanya kami gitu ya, saya dan Pak Stefanus dan semua tim di Wardaya itu membuat WISE ini supaya yang tadi orang kan cuma belajar di kurikulum sekolah gitu ya. Ternyata yang kebutuhannya nih kayak gini nih, data science lah, coding lah, kayak actuarial science lah. Nah itu. Nah kalau kalian pelajar SMA ya, kalian misalnya mau ngambil sertifikasi aktuaria, itu kalian cuma bayar kata PAI ya, kata orang PAI, itu cuma bayar 300.000. Nah, tapi kalau kalian bukan pelajar, kalian mesti bayar 1,2 juta. Lumayan kan bisa save, kayak gitu loh. Dan kalian bisa mempercepat kebutuhan aktuaria di Indonesia. Itu, ya. Mungkin ada pertanyaan dari... Saya tambahkan mungkin yang pertanyaan spesifik, karena ini ada pertanyaan yang menyangkut arsitektur ya. Ya, ini mungkin silakan Pak Stefanus yang jawab ya. Ini baru mau saya tanyakan ke Bapak. Oke, jadi saya sih merasa ya bahwa memang kita semuanya terima lah bahwa kemajuan teknologi dengan segala macam toolsnya itu sesuatu yang sangat mempengaruhi banyak sekali profesi, termasuk profesi arsitektur. Tapi saya yakin bahwa walaupun kemajuan teknologi itu sudah luar biasa, profesi arsitek sendiri tidak akan hilang. Kenapa begitu? Karena sebenarnya profesi arsitek itu harus merangkum banyak sekali hal. Ya, kita ngomong yang mungkin tidak sadari ya, bukan hanya ilmu pastinya, bukan hanya struktur, environment dan sebagainya, tapi juga behavioral science misalnya. Bagaimana sih manusia berperilaku dan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Itu sesuatu yang menurut saya akan sangat sulit untuk bisa di-embed di dalam mesin atau di-embed di dalam suatu algoritma tertentu sehingga si gadget ini ya, komputer itu bisa memperhitungkan semua hal untuk bisa menghasilkan desain yang bagus gitu ya. Jadi dalam singkat menurut saya hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas termasuk kalau Bapak di sini tulis hukum ya, itu menurut saya sangat sulit karena kreativitas dan penalaran dan juga bagaimana kita mengkaitkan banyak sekali hal untuk membangun suatu argumen dalam hal hukum atau menghasilkan suatu karya dalam hal arsitektur itu akan sulit untuk bisa dirangkum dalam suatu dalam suatu sistem algoritma software atau komputer gitu ya. Apakah pada suatu waktu kita nggak tahu kapan ya itu tidak akan tercapai? Mungkin saya bisa ngomongnya never say never gitu ya. Tapi saya sangat yakin tidak di dalam waktu kita masih hidup dan tidak juga di waktu di mana putri Bapak itu
masih berpraktek gitulah. Nah, lalu mengenai pertanyaan apakah baiknya melanjutkan ke S2 atau enggak. Saya pikir ya memang tergantung dari apa yang ingin dilakukan oleh putri Bapak. Kalau memang dia ingin berpraktek sebagai arsitek dan ingin bisa menghasilkan karya-karya arsitektur, jawabannya iya. Tapi saya nggak gitu mengerti di sini karena di sini untuk lanjut S2 arsitek profesi. Kalau di US memang pendidikan arsitektur itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang non profesional, ada yang profesional. Jadi kalau di Amerika memang untuk bisa berpraktek dia harus punya professional degree. Terus terang Mbak, saya di sini tidak berpraktek sebagai arsitek. Saya di sini lebih banyak saya punya kegiatan itu berkaitan dengan development sebagai developer gitu loh. Nah, kalau memang keinginannya adalah berpraktek di Amerika, ya, jawabannya harus mengambil S2 yang profesional kalau S1-nya belum profesional. Tapi kalau ingin kembali ke Indonesia, mungkin mesti diteliti lebih lanjut ya. Jadi mesti ke IAI untuk tanya apakah dengan S1 yang sudah arsitektur itu harus ambil S2 yang profesional lagi atau cukup mengikuti proses sertifikasi yang disyaratkan oleh IAI gitu Pak. Mungkin sekian jawaban saya untuk Pak Budi. Mungkin ada Silakan jawab. pertanyaan di bawahnya, yaitu terkait arsitektur dan urban planning. Apakah soal yang diujikan tentang arsitektur dasar? Yang bagi saya gini ya, arsitektur itu sesuatu yang relatif. Sorry, pertanyaannya yang mana Pak ya? Ada pertanyaan Pak Budi, ada pertanyaan Pak Daniel ya. Itu ada dan Ibu Lani Pak, sekalian langsung aja. Okay. Oh sorry ini kayaknya pertanyaannya langsung ke saya ya. Ya oke. Jadi ini ada pertanyaan direct message ya terkait arsitektur dan urban design. Apakah soal yang diujikan tentang arsitektur dasar? Nah terus yang kedua pertanyaan dari Ibu Lani ya. Kalau anaknya belum ada basic, apa bisa ikut ya Pak? Ya silakan. Jawaban singkatnya bisa. Jadi yang akan saya lakukan gini Bu, memang arsitektur itu hasilnya adalah built environment kita ngomong, baik itu berupa urban environment atau urban space ya, atau bangunan atau rumah atau sesuatu yang sifatnya built. Itu adalah end product dari arsitektur. Nah, untuk sampai ke sana itu prosesnya relatif panjang karena sebetulnya yang ultimate ya, orang kalau ngomong arsitek itu apa sih? Ya, dia harus mempunyai suatu tingkat kreativitas sehingga bisa mendesain itu. Prosesnya panjang dan saya pikir tidak akan bisa dilakukan dalam waktu 10 sesi, 14 sesi yang akan kami tawarkan melalui WAS. Jadi apa sebenarnya yang akan ditawarkan melalui WAS? Yang akan saya tawarkan adalah kita akan mencoba mengerti sebetulnya profesi arsitektur itu seperti apa. Hal-hal apa yang mempengaruhi profesi seorang arsitek. Teknologi tentunya, lalu environment, termasuk juga local factors. Tadi Pak Anton nyebut ada kearifan lokal dan sebagainya. Apa yang akhirnya ingin dicapai? Yang ingin dicapai akhirnya bahwa kami ingin memberikan suatu pengertian dan gambaran kepada para siswa yang tadi ya yang terutama kan karena audiens kami adalah siswa SMA, supaya lebih mengerti lagi bahwa kalau misalnya dia memilih profesi sebagai arsitektur, apa yang nanti akan dihadapi, apa yang akan dipelajari gitu loh. Nah, di antara sesi-sesi ini saya akan mencoba mengundang beberapa teman saya yang memang profesinya sebagai arsitek. Misalnya, mudah-mudahan waktunya pas, mudah-mudahan bersedia. Misalnya saya akan mencoba mengundang salah satu pemenang dari lomba desain ibu kota negara, gitu ya. Jadi saya harapkan dia bisa berbagi sebetulnya dalam proses ini apa sih yang harus diperhatikan. Nah itu saya harapkan bisa memberikan suatu wawasan dan gambaran bagaimana sebetulnya seorang arsitek itu bekerja, gitu Pak. Nah ini yang tadi saya katakan bahwa walaupun titik beratnya adalah kepada para siswa SMA yang mungkin masih belum begitu paham ya arsitek itu seperti apa yang harus dilakukan untuk melalui seluruh proses pembelajaran dan sertifikasi untuk menjadi arsitek, tapi
kalau misalnya dalam sesi-sesi yang seperti tadi, di mana temanya mungkin sharing gitu ya, mungkin ini juga akan menarik kepada mereka-mereka yang sudah lebih mengerti dan kepada arsitek-arsitek yang mungkin sudah memang bekerja sebagai arsitek gitu. Nah, tesnya kalau saya karena memang arsitektur itu bisa dilihat dari macam-macam ya, bisa kita ngomong dari strukturnya, bisa dari historinya dan macam-macam. Saya tidak akan memberikan suatu tes yang seperti itu, tapi saya permintaannya adalah saya request supaya peminatnya itu menuliskan esai gitu loh. Satu halaman aja, nggak usah banyak-banyak, tapi titik beratnya adalah kenapa sih arsitek ini menarik dan apa impact dari karya arsitektur terhadap seorang siswa. Nanti soalnya mungkin bisa dilihat di di tesnya ya, besok nanti dibuka. Cuman karena ini essay nggak ada halangan untuk saya share sedikit di sini, kasih contekan dikit, Pak Antun. Oke, thank you Pak Stefanus buat jawabannya ya. Mungkin ada pertanyaan lagi yaitu tentang jadwal kelas itu kami akan kasih tahu di waktu pengumuman ya. Jadi pengumuman kami akan kasih tahu jadwal-jadwal kelasnya seperti apa gitu ya. Terus habis itu mungkin ada syarat dasar kalau mau ke data science and AI mesti jelas suka dengan programming gitu ya, dengan coding gitu ya. Nah ini kalau tesnya besok lebih ke programming juga seperti itu. Nah apakah WISE sendiri? Nah kalau misalnya jadi tadi ya kalau kita harapkan para peserta soalnya ini bukan cuma siswa-siswi ya, tapi ada profesional juga yang akan join gitu ya. Para peserta kelas ini minimal bukan cuma menuliskan mendapatkan sertifikat dari atau ikut tes di sertifikasi di aktuaria gitu ya, tapi mereka juga bisa menuliskan tentang misalnya aktuaria itu apa ya. Bahkan kalau bisa itu bisa masukin ke jurnal-jurnal atau misalnya Jakarta Post gitu ya, tentang ke jurnal internasional gitu ya. Nah itu kan menarik sekali seperti itu. Jadi bukan cuma mengejar saya nanti mau ikut sertifikasi ini, enggak. Tapi kalian minimal itu harus, jadi kalian ada target yaitu harus menuliskan 1 artikel. Selama kelas ini kalian belajar apa aja. Mungkin ada bahkan ingin dikembangkan lagi gitu ya. Dikembangkan lagi dan itu akan dimasukkan, kalian masukkan juga ke misalnya redaksi Jakarta Post atau misalnya tentang ke kompas.com gitu ya, terserah ya. Nah, terus apakah WISE sendiri sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan cabang center? Lalu kira-kira adakah manfaat yang bisa WISE Center berikan selain daripada gambaran prospek kerja yang baik? Kami sendiri kayak dengan Tokopedia, dengan beberapa industri di data science, itu kami memang sudah ada kerjasama. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya nanti kan biasanya perusahaan-perusahaan lainnya akan bergabung, karena perusahaan-perusahaan gedenya udah gabung nih. Kayak gitu. Ya iya dong, mereka kan pasti mau cari high talent scouting. Jadi kenapa banyak sekali industri itu yang cari Wardaya? Dia bilang karena Wardaya itu kan anak olimpiade banyak tuh, pada ngumpul di situ, ya, baik matematika, komputer, ya mereka bilang daripada HRD kami nih, ini orang HRD-nya Tokopedia cerita gitu ya, daripada HRD kami cari gitu ya, mesti sortirin satu-satu tentang orang data science ya, mendingan mereka cari aja gitu dari Wardaya. Kayak gitu. Nah, itu kenapa banyak industri yang mereka buka job vacancy-nya ke Wardaya. Kayak gitu ya. Nah, tapi ya kembali lagi ke masing-masing itu ya, kualifikasi orang gitu ya. Karena mereka bukan cuma cari orang yang bagus secara akademik gitu ya, tapi mereka juga cari orang yang bisa kerjasama juga dengan tim. Kayak gitu. Nah, kira-kira manfaat yang bisa WISE Center berikan? Ya tadi, karena WISE itu adalah menghubungkan antara dunia akademik dengan dunia industri. Selama ini, saya dosen nih, saya juga dosen ya. Jadi selama ini saya melihat Indonesia itu ada gap gitu ya antara dunia universitasnya atau dunia akademiknya, dunia SMA-nya gitu ya, dengan dunia industrinya. Industri punya masalah
mereka mestinya biasanya yang di luar itu mereka mestinya lempar ke dunia universitas atau dunia ini ya akademiknya. Nah, sehingga terjadi kesinambungan, kesinergian. Nah, kalau ini jalannya masing-masing gitu ya. Industrinya sendiri gitu ya. Terus si akademiknya sendiri. Jadi si akademiknya akhirnya bikin penelitian yang menerawang gitu ya. Ditanya nih gunanya buat apa? Nggak ada gunanya gitu ya. Ya kalau gitu ngapain buat penelitian kalau nggak ada gunanya gitu kan. Cuma ini doang ya. Jadi inilah yang kami makanya salah satu slogannya Wardaya adalah Bridging Academic and Industry, menghubungkan antara dunia akademiknya dengan dunia industrinya seperti itu. Bukan cuma memberikan gambaran prospek kerja yang baik ya, tapi mereka tentu yang siap dan cakap dengan keahliannya mereka masing-masing. Umur berapa boleh join Pak jika sudah memiliki dasar-dasar programming? Apakah anak SMP boleh ikut? Silakan ya Bapak Ibu. Kalau anak Bapak Ibu mau ikut SMP pun silahkan ya, asal lulus tes masuknya kami gitu aja ya. Oke, apakah kalau yang mendaftar kelas data science AI juga, nah ini banyak sekali kan, data science itu yang favorit. I think nih pendaftarnya bisa lebih dari, ya nggak tahu nih, ini kemarin aja saya buka 50 orang ya, gitu ya. Data science AI juga mengikuti kelas actuarial and entrepreneurship. Kalau misalnya jadwalnya tidak bentrok ya, dan yang kedua adalah jadwalnya tidak bentrok dan yang kedua adalah lulus tesnya, kayak gitu. Silakan itu ya. Jadi kalau jadwalnya tidak bentrok dan lulus tesnya silakan boleh ikut kayak gitu ya. Jadi kami memang membuka kesempatan, ya tentu mesti ikut tesnya 2 kali tentunya. Nah terus kalau itu renewable energy itu diajarin apa sih untuk terus manfaatnya untuk ke depan? Ya ini kan salah satunya kan mobil Tesla ya, mobil listrik gitu ya. Selama ini kan orang selalu pikir semuanya mesti bensin gitu ya atau gas gitu ya. Sekarang ini kan mulai orang itu mencari dengan pekerjaan bahan bakar yang bisa dibaharui seperti listrik gitu ya, seperti angin gitu ya. Makanya ada kincir angin gitu ya atau kincir air gitu kan. Nah, itu adalah atau sumber daya matahari atau bioproses gitu ya. Nah, itu adalah renewable energy. Apakah ada batasan umur untuk mengikuti kelas wise? Tidak ada ya. Kalau Bapak Ibu parents pun mau ikut silakan ya. Jadi ini bukan cuma buat anak-anak ya. Ini kami buka untuk orang dewasa pun jika mau ikut silahkan. Karena ini kelas-kelas profesional gitu ya. Karena saya lihat ini banyak orang bikin ini tapi nggak tahu arahnya seperti apa. Nah, kami mengarahkan seperti itu. Ya, oke. Kira-kira dia mau ditanya. Nah, ini kalau saya apply, tadi saya udah kasih tahu ya, boleh silakan lebih dari satu kelas silakan, tapi harus lulus tes kalau mau ikut kelasnya dan tidak bentrok jadwalnya. Oke. Total kelasnya hingga akhir ini kami susun untuk satu periode ini 14 kali gitu ya, dan satu pertemuan itu adalah 2 jam kayak gitu, dan akan banyak tugas-tugas mandiri yang akan diberikan dalam kelas ini ya. Jadi kelas ini dari Maret tanggal 13 sampai tanggal bulan Juni itu ada kelas periode pertama kami itu terdiri dari 14 sesi dan satu kalinya itu adalah 2 jam. Dan habis itu sesudah sesi akan ada tugas-tugas mandiri yang harus dikerjakan yang dikumpulkan minggu depannya. Gitu. Oke. Materi tentang tes entrepreneurship ya ini lebih ke esai ya. Lebih ke esai, jadi tentang bisnis model, bisnis idea gitu ya, sampai kalian eksekusinya itu seperti apa. Ini yang mungkin saya kasih tahu tentang materi tes entrepreneurship gitu ya. Lebih ke membuat esai. Jika sudah memiliki dasar coding seperti Python, cybersecurity, app investor, apakah bisa ikut walaupun masih umur 13 tahun? Ya silakan aja sih. Ya, silakan aja jika anak Bapak Ibu memang sudah memiliki itu dan bisa ikut tes kami dan lulus, silakan. Kami akan walaupun umurnya 13 tahun silakan. Karena zaman sekarang nggak bisa ya kita batasin, oh umurnya mesti di atas 17 tahun, nggak bisa. Gitu ya.
Karena sekarang ini Saya, banyak sumber yang mereka bisa pelajari. Silakan Pak Stefanus tambah. ya, saya tambahkan sedikit kali ya, karena pertanyaannya banyak sekali mengenai data science. Jadi data science itu sendiri sebetulnya suatu terms yang menggabungkan beberapa ilmu sekaligus menurut kami ya. Di dalam sana itu ada codingnya. Jadi ada computer science-nya, ada software engineering, ada segala macam. Kenapa begitu? Karena sebetulnya sesuai dengan namanya, data science itu adalah suatu ilmu untuk mengolah data sedemikian rupa sehingga dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi di samping keahlian teknis, sebenarnya di dalam data science sendiri juga harus mempunyai suatu dasar pengertian terhadap industri yang dibantu oleh disiplin data science itu. Gitu loh. Nah, jadi itulah alasannya kenapa diperlukan keterampilan coding. Ya. Jadi kalau misalnya memang fokusnya data science, codingnya diasumsikan sudah harus punya karena untuk bisa mengolah data harus bisa membuat suatu script tertentu gitu loh. Kalau tidak, datanya tidak bisa diolah, gitu ya. Nah, jadi bagi siapapun yang memang sudah punya latar belakang coding, gitu ya, boleh. Zaman sekarang ini luar biasa sekali memang anak-anak SMP juga udah banyak yang jago-jago coding ya, malah juga yang SD sudah banyak yang mulai tertarik untuk coding. Jadi memang tidak dibatasi gitu loh. Tapi nantinya memang mungkin ya ada hal-hal tertentu yang karena kita nanti pasti akan berhubungan bagaimana berhubungan dengan suatu pemikiran bagaimana menghubungkan apa yang dibuat ini dengan suatu industri tertentu. Nah, mungkin di situ nanti yang SMP mungkin harus dibantu sedikit. Tapi dari keterampilan dasarnya coding sendiri menurut kami sih nggak ada masalah. Malah seperti saya katakan ya, malah orang-orang yang lebih tua itu banyak sekali yang ketinggalan dengan anak-anak yang lebih muda. Jadi silakan gitu. Itu sedikit tambahan kali mengenai Terima data kasih science. Pak Stefanus. Karena kita ingin mempercepat pembangunan Indonesia ya. Jadi tidak bisa membatasi, oh anak kelas umur 13 tahun boleh nggak ikut? Ya kalau dirasa mampu dan lulus tes kami ya akan bisa gitu loh. Silakan kami membuka ya. Jadi bahkan yang umur 40, 50 ya kalau dirasa mau belajar lagi silakan Bapak Ibu gitu ya. Ya 60 juga bahkan ada yang lulus sarjana aja ada yang umur 60 ya kemarin saya baca 60-70 tahun kayak gitu ya. Silakan aja kalau mau belajar lagi gitu ya. Nah, terus apakah nanti ada kesempatan magang sesuai bidang yang dipilih? Ini terbuka ya Bapak Ibu, asal Bapak Ibu kami cuma kasih informasi yang istilahnya yang kami dapatkan. Misalnya ada informasi kerjasama dengan Tokopedia gitu ya, mereka membuka kesempatan magang gitu ya. Nah tapi yang apply itu anaknya masing-masing ya, bukan kami ya, kayak gitu. Soalnya mereka langsung berinteraksi dengan anak kayak gitu. Nah terus yang kedua adalah biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan seperti Tokopedia atau yang lain, mereka biasanya untuk anak SMA memang belum membuka kesempatan. Tapi untuk kuliah, minimal kuliah itu mereka memang membuka kesempatan. Kayak gitu. Ya. Ini yang biasanya mereka minta ya. Biasanya, Pak minimal mahasiswa S1 deh gitu ya. Anak SMA belum dulu, tapi ada beberapa perusahaan yang memang buka gitu ya untuk anak SMA. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau tidak memiliki dasar coding disarankan ikut kelas ya tadi ya. Kalau tidak memiliki dasar coding ya rada susah ya kalau menurut saya untuk ikut kelas data science and AI. Karena data science itu butuh coding gitu loh. Kalau misalnya mau ikut kelas ini ya silakan aja ikut aja tesnya besok gitu ya. Silakan kalau dirasa bisa lulus ya kami akan terima gitu loh. Kalau tidak diterima, apa boleh mengambil tes lagi untuk bidang lain selain pengumuman atau semua tes harus besok? Besok itu kami akan buka tesnya gitu ya. Dan kalau misalnya ada istilahnya untuk bidang studi lain, ya, untuk bidang studi lain silakan gitu ya. Kami tentu tapi data science sama actuarial biasanya itu lebih udah banyak peminatnya dan itu kami tidak akan buka gitu ya untuk yang itu. Tapi yang untuk bidang studi lainnya yang mungkin itu yang misalnya kayak entrepreneurship and innovation dan satu lagi adalah arsitektur saya pikir kami akan buka gitu ya untuk kesempatan kedua seperti itu
ya, dan itu tidak ada biaya kontribusi lagi kalau misalnya gagal nih, tanda kutip tidak diterima di kelas data science sama actuarial science, ya berarti silahkan coba di kelas entrepreneurship dan arsitektur. Ya, itu kami akan masih membuka kesempatan. Codingnya bahasa apa ya? Codingnya itu kami memakai bahasa itu Python ya. Oke. Seperti itu. Alur pendaftarannya silakan dimasukkan ya ke dalam Zoom chat ini. Yang berminat silakan mendaftar langsung gitu, seperti itu. Silakan Ibu Felicia memasukkan ya. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kami tutup sesi pertanyaan ini, silakan. Ya karena memang kebutuhannya yaitu. Nah ini kalau 4 ini bisa bersinergi, nah ini akan menjadi suatu tim yang baik gitu ya. Suatu tim. Dan nanti kami akan membuka lagi sektor-sektor yang lainnya di periode mendatang. Ya bahkan nanti yang kuliah di luar pun ya, itu mereka bisa ikutan kelas kami gitu ya. Silahkan aja ikut kelas kami. Misalnya kalian nanti, misalnya sekarang SMA kelas 3 gitu ya. Terus nanti saya kuliah di Singapura. Apakah bisa ikut? Ya silakan aja. Sekarang zaman online gitu ya. Oke, silakan. Itu makanya keuntungan, apalagi jadi alumni Wardaya, yaitu kami memberikan banyak privilege untuk alumni kami. Itu makanya kenapa universitas itu datang ke Wardaya, mereka mencari anak-anak bagus di Wardaya, seperti itu. Bukan cuma universitas, tapi industrinya juga cari. Ya kan mereka kayak Google gitu ya, kayak Topet, Gojek gitu kan, mereka bilang ya tadi daripada kami cari capek-capek gitu ya, mendingan cari aja udah langsung sumbernya. Dan ternyata mereka punya orang yang menganalisa loh. Saya tanya gitu ya, pertama kali kok bisa tahu tentang Wardaya? Ya saya tanya semua orang gitu ya. Dia bilang semuanya bilang ke Wardaya aja gitu loh. Karena di situ kumpulan anak-anak bagus. Itu ya, kan anak olimpiade kan anak-anaknya udah pada terseleksi gitu kan, yang udah siap mental kayak gitu. Ya udah, akibatnya impact-nya di kelas-kelas kami yang lain itu akhirnya mereka juga kena juga seperti itu. Walaupun kelas top universitas, anaknya bukan anak olimpiade, kan kena juga karena satu Wardaya. Kayak gitu. Nah, itu enaknya. Universitas juga sama seperti itu. Ya, jadi makanya kenapa banyak yang join di kelasnya Wardaya seperti itu. Ya, sertifikat kami bukan sertifikat ecek-ecek Bapak Ibu. Ya, itu. Oke, terima kasih. Nah ini mungkin ada lagi. Soal dibagikan dan submit paling lambat jam 10 malam. Untuk data science sih sepertinya tidak bisa ya. Kalau 2 jam gitu ya. Terus untuk tapi yang buat esai gitu ya, itu silakan. Kayak gitu. Untuk yang buat esai itu silakan kami. Ya, kalau esai kan tidak. Kalau esai untuk yang arsitektur memang saya berikan 2 hari, Pak Anton. Karena 1 halaman kan. Ya, tapi nanti kalau minta yang tolong data di email science aja. itu memang kami biasanya kami udah pasang timer gitu ya. 2 jam itu langsung klik, langsung mulai. Seperti itu. Walaupun jam ngambilnya itu macam-macam, mungkin ada yang jam 9, ada yang jam 11 gitu ya. Karena itu kan programming kayak gitu. Tapi kalau esai ada yang kayak besok itu ada yang 1 hari gitu ya. Saya buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam, ada yang mungkin Pak Stefanus itu buka 2 hari seperti itu. Ya. Nah, kalau kelas entrepreneurship ini nanti saya akan mengundang juga teman-teman saya di Kadin dan HIPMI ya. Dan ini ya para profesional ya. Ya kalau udah gabung di HIPMI sama Kadin, itu kan berarti yang udah kalibernya udah bagus-bagus ya. Karena mereka mesti punya badan hukum. Seperti itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Oke. Ya mungkin itu gambaran tentang WISE kami. Jika silakan dimasukkan nomor teleponnya Wardaya, Bu Felicia. Tes data science besok apakah juga menguji kemampuan matematik dan statistik juga? Seperti hipotesis testing dan
ya ini lebih ke aplikasi sih ya nantinya itu. Nanti lebih ke aplikasi di programmingnya. Ya silakan Ibu Felicia masukkan tentang ininya ya. Kapan rencana akan dilakukan kelas coding sama ini ya Bu, sama apa nomor teleponnya Wardaya yaitu ini ya. Jadi kalau mau nanya lebih lanjut ke Instagram kami ya. Silakan di-follow ya karena ini banyak sekali univ-univ yang mau presentasi lagi di Wardaya kayak gitu. Silakan. Jadi kami memang mengadakan sesi-sesi kayak gini supaya yang mau bertanya silakan. Tapi kalau misalnya mau tahu oh kegiatan Wardaya apa aja, silakan masuk ke Instagram kami yaitu di Wardaya College. Nah, ini mungkin Instagram saya dan ini Instagram Wardaya College. Oke. Jadi supaya ingat, oh ini ada kegiatan di sini di Wardaya gitu loh, ya. Oke. Tentang IRC silakan Bu masukkan juga IRC. Ya. Oke. Kira-kira ada yang lagi yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup pertemuan. Oh, ini ada lagi nih. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Kapan rencana akan dilakukan kelas coding sehingga bisa ikut kelas data science berikutnya? Kami akan memberitahukan kalau kami sudah membuka kelas, kami akan memberitahukan di Instagram kami, gitu ya, atau di grup-grup WA kami. Jadi jika Bapak Ibu atau siswa-siswi sekalian atau yang para profesional lainnya yang ingin mengetahui yang belum bergabung di grup WA Wardaya, itu silakan kontak ke sekretariat kami, nanti akan digabungkan di grup WA umum, seperti itu. Ibu Felicia mungkin tambahkan juga, bisa nggak ini tambahkan apa? Kita sekarang sudah start grup Telegram, Pak Anton. Ya, jadi yang jauh lebih luas lagi itu tujuannya untuk menginformasikan seluruh kegiatan kami sebagai ini ya semacam forum pengumuman. Silakan Bapak Ibu semuanya bergabung di Instagram kami gitu. Jadi kalau ada pengumuman apa-apa, memang Instagram salah satu, tapi Telegram juga mungkin sesuatu yang banyak orang mulai pakai sekarang. Kami punya beberapa channel lah untuk membantu distribusi informasi. Nah ini makanya kayak Indonesian Regional Competition kami adakan supaya menjawab kebutuhan bahwa biasanya anak-anak Indonesia yang berprestasi itu di Indonesia bagian barat saja. Tapi kami ingin supaya peningkatan kualitas pendidikan itu dirasakan oleh anak-anak Indonesia Tengah dan Timur juga. Seperti itu. Oke, mungkin ini gambaran ya Bapak Ibu, silakan ini Telegramnya. Mungkin langsung linknya Bu, linknya aja, link Telegram. Jadi supaya langsung bisa join seperti itu. Oke Bapak Ibu, ya ini linknya silakan dibagikan. Ini ya langsung ke ini ya. Oke. Oke Bapak Ibu, Ibu Felicia, sorry ini linknya di mana ya Bu ya? Linknya, bukan cuma Edward Decoris doang. Oke, jadi jika ada masih pertanyaan, silakan menghubungi nomor WA kami. Kalau mau direct message ke saya, silakan. Kayak gitu. Saya biasanya akan jawab juga kok. Kayak gitu. Direct message, makanya saya kasih Instagram saya. Ini nomor telepon saya, silakan. Kalau yang mau hubungi saya langsung gitu ya, ini nomor telepon saya. Ini private number saya ya. Saya kasih Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau tanya, silakan gitu ya. Nah, Pak Stefanus juga mungkin kalau ini Pak Stefanus juga kasih juga. Silakan ya. Oke, terima kasih buat waktu dan kesempatannya Bapak Ibu ya. Keep healthy, keep safety. God bless you all. Ya.